Selamat pagi, Saudaraku terkasih, dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan pada saat ini, kemarahan orang itu sering muncul karena ada orang yang melakukan kesalahan dan selalu menuntut supaya orang-orang ini dihukum dengan seberat-beratnya. Seolah-olah bahwa hukum itu adalah menjadi panglima. Sebenarnya sebagai hidup orang Kristen yang mengikuti Kristus, hukum itu bukan menjadi panglima bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Kehendak dunia bahwa semua orang-orang bersalah itu harus dihukum dengan segera. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Dia datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk membebaskan. Disinilah kehidupan daripada orang Kristen yang dituntut dengan sedalam-dalamnya, penuh dengan kasih. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti tidak menghendaki mereka itu dihukum, mereka itu dihakimi, tetapi supaya mereka itu selamat. Oleh karena itu Tuhan selalu meminta kepada kita selalu mengasihi baik mereka yang berbuat salah, baik mereka yang berbuat jahat. Karena apa? Karena memang hukum itu sudah dijatuhkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia itu akan mati. Namun oleh karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Dia menyuruh anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan itulah yang ditekankan oleh Nats pada pagi hari ini. Tuhan datang menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Namun kita jangan lupa saudara-saudara, bahwa ada saatnya Tuhan itu datang menghakimi, yaitu pada akhir zaman, pada saat terakhir. Karena dalam pengakuan iman kita sudah jelas dikatakan, Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, marilah kita menikmati keselamatan daripada Tuhan. Marilah kita mengasihi sesama manusia, agar tidak ada yang tersesat dan tidak ada yang melakukan kehendak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, memang dalam kehidupan manusia ini kita sering sangat cepat marah apabila ada teman kita salah, dan kita selalu menuntut supaya mereka dihukum dengan seberat-beratnya. Tetapi kita sebagai orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, kita adalah seharusnya mengasihi setiap orang. Oleh karena itulah Tuhan Yesus memesankan kepada kita, kita juga harus mendoakan orang-orang yang membenci kita. Kalau orang membenci kita, kita jangan membenci mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini melalui firman-Nya untuk menyelamatkan dan membawa kasih kepada semua orang. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang sungguh-sungguh telah mengasihi kami, bahwa Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi adalah untuk menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan kami
agar di dalam hati kami juga mau mengasihi sesama manusia, mau menyelamatkan mereka, membawa berita keselamatan, berita sukacita, bukan untuk saling menghakimi, bukan untuk menghukum. Maka dengan demikian kami menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan kami sepanjang masa. Selama hari ini kami menyerahkan hidup kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.